Dan selanjutnya, yang kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan secara langsung pengalaman Ariska Putri Pertiwi di ajang Miss Grand International 2016 di Las Vegas. Ika, silakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Putri, Ibunda tercinta dari seluruh putri Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wardiman, Ibu Kusuma Dewi, Bapak Mega Angkasa. Kemudian yang saya hormati Mbak Elvira, Bunda Helida yang telah hadir. Kemudian yang saya hormati Mas Dina, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Mas Anas. Kemudian yang baru hadir, trainer saya tercinta, terima kasih sudah hadir. Kemudian seluruh teman-teman media juga terima kasih. Kemudian tim saya juga yang sudah datang menemani. Halo bos. Baik, alhamdulillah kemarin tepatnya jam 6 sore saya melangkahkan kaki untuk pertama kalinya kembali ke tanah air tercinta. Rasanya sudah 1 bulan di negara orang dan baru ini kembali setelah crowning menjadi Miss Grand International 2016 di Las Vegas Oktober kemarin. Dan rasanya kalau ditanya nggak tahu mau bilang apa karena benar-benar di luar dugaan, dan sampai sekarang bahkan tadi sempat masih ngobrol sama Mas Anas di kamar sebelum prepare kesini, nggak percaya sama sekali bisa mendapatkan posisi seperti ini, bisa mendapatkan kemenangan pertama untuk Indonesia, wanita Asia pertama di Miss Grand International yang meraih crown first winner. Dan benar-benar panjang sekali perjalanannya. Kalau misalnya kita flashback ulang lagi, saya sudah mulai persiapan dari mulai tahun 2014. Pertama kalinya saya terjun langsung ke Putri Indonesia Sumatera Utara. Kemudian, tapi pada saat itu saya gagal, saya hanya mendapatkan second runner-up. Kemudian masih belum menyerah, masih coba lagi 2015. Dan kemudian di tahun 2015 akhirnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya diberikan kepercayaan tentunya kepada dari Yayasan Putri Indonesia untuk bisa membawa nama provinsi saya, Sumatera Utara. Kemudian persiapan demi persiapan menuju Putri Indonesia 2016. Kemudian Februari ya, saya berangkat ke Jakarta siap untuk melakukan karantina Putri Indonesia 2016. Kemudian hampir 2 minggu karantina. Ya itu tadi yang sudah dijelasin sama Mbak Elvira, bahwasanya saya punya ekspektasi tinggi untuk Putri Indonesia 2016. Siapa sih yang tidak mau menang? Siapa sih yang nggak mau jadi seorang putri? Pasti semua dari finalis ingin jadi seorang putri Indonesia. Tapi itu kembali, Tuhan punya ceritanya sendiri, Tuhan punya jalannya sendiri. Mungkin kenapa saya diberikan posisi keempat pada saat itu ya, saya baru berani bicara, inilah jawabannya, inilah jalan Tuhan kenapa saya diberikan posisi tersebut. Bahwasannya, udah kamu stop di sini, saya punya jalan yang lebih luar biasa untuk kamu ke depan, dan saya percaya itu sekarang. Dan saya berani untuk cerita ke semua orang bahwasannya ketika kita punya mimpi, ketika kita punya niat, jalani itu dengan benar-benar dengan niat yang sangat-sangat positif, langkah kanan untuk segala hal yang kita inginkan. Dan saya nggak pernah lupa dengan kata mbaknya, tiada hasil dari mengambil usaha, itu benar-benar bekerja untuk apa yang saya raih pada saat ini. Benar-benar terjadi bahwa ketika kita punya mimpi, lakukan itu dengan tulus, lakukan itu dengan usaha, bukan hanya sekedar ngomong keluar sana sini, tapi lakukan itu dengan usaha yang mati-matian. Dan itu terjadi pada Oktober kemarin. Untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan crown Miss Grand International 2016. Dan pada saat itu saya ingat di tempat ini, kalau tidak salah welcoming dinner, saya bicara di depan seluruh tamu, termasuk Ibu Putri juga, bahwasannya saya siap untuk mewakili Indonesia di ajang internasional, dan saya siap untuk membawa crown pertama untuk Indonesia, dan itu terjadi. Dan benar-benar saya baru lihat kembali, saya sempat lupa bahwasannya saya pernah bilang seperti itu, dan salah satu pager lovers ada yang mengedit video saya, dan saya lihat lagi, dan ternyata itu terjadi, dan itu nyata, dan itu luar biasa. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan, bukan hanya sekali lagi,
seperti rumah untuk saya, yang memberikan jalan, yang telah mempercayakan saya untuk bisa membawa nama Indonesia di ajang internasional. Dan tentunya terima kasih kepada Mbak Elvira, Bunda Heni, yang nggak tahu kenapa mungkin kita jodoh, ketemunya juga nggak tahu cerita awalnya itu apa, nggak tahu sama sekali, nggak ada bayangan bisa ketemu Mbak Elvira, bisa ketemu Bunda Heni. Tiba-tiba ada aja jalannya saya berangkat ke Surabaya, bukan untuk apa-apa, tapi hanya sekedar sharing karena saya tahu Bunda Heni berhasil dengan segala yang Mbak Elvira dapatkan pada tahun 2014. Kemudian saya terbang dengan trainer saya hanya 1 hari, ya, hanya 1 hari, hanya untuk sharing dengan Bunda Heni, dengan Mbak Elvira, habis itu kembali ke Medan. Hanya untuk itu aja, tapi ternyata itu adalah pintu utama yang mempertemukan kami, yang membentuk kami sebagai tim yang solid untuk bisa mendapatkan kemenangan saat ini. Dan ya, kalau untuk cerita di Las Vegas, sebenarnya pada saat saya berangkat itu banyak sekali hal-hal yang nggak diinginkan. Benar-benar, ya Tuhan, ini apa sih, ini cobaan apa sih, kenapa seperti ini gitu. Hanya untuk pergi aja sudah dari mulai handphone rusak, kita mau ke negara orang, pertama kalinya saya berangkat ke Las Vegas, handphone rusak, saya nggak tahu mau nelfon siapa nanti. Suatu saya sampai, benar-benar begitu saya sampai, saya cuma bisa nangis, saya nggak tahu kenapa saya nangis, karena mungkin ya Tuhan begini banget gitu loh. Hanya untuk berangkat aja cobaannya udah banyak. Kemudian apalagi Mbak, sampai lupa, pokoknya banyak banget hal-hal yang tidak diinginkan pada saat berangkat. Ada aja. Kemudian sewaktu karantina, di dalam hati saya pasti saya ingin menang. Siapa sih yang tidak ingin menang? Tapi ya kembali lagi, dari mulai Bunda Heni, Mbak Elvira, kemudian dari Ibu Putri, dari mama saya, dari trainer saya, dari semua tim yang sudah membantu, semua bilang you the best aja. Setiap harinya lakukan yang terbaik, nggak perlu mikirin menang apa kalah itu biasa dalam kompetisi. Tapi bagaimanapun ya kita harus melakukan yang terbaik. Namanya ini mimpi yang saya miliki, mimpi terbesar saya untuk bisa membawa nama Indonesia, dan akhirnya saya sudah berada di mimpi saya dan saya harus berjuang untuk itu. Dan kalau dibilang kita ketemu dengan 80 negara dan semuanya cantik-cantik, semuanya punya benar-benar berkompeten banget dan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya. Kami sama sekali nggak tahu, mungkin USA atau mungkin Filipina atau mungkin Puerto Rico atau segala macam. Benar-benar kita nggak bisa membayangkan siapa yang menang. Maksud itu bagus, ini bagus, itu bagus. Jadi benar-benar nggak ada yang ini kayaknya yang menang ini. Biasanya kalau kompetisi pasti banyak gosip ya Mbak ya. Dan benar-benar nggak tahu, nggak ada gosip yang beredar siapa yang menang, karena benar-benar semuanya kuat. Apalagi Asia tahun ini benar-benar kuat. Kita punya Filipina, kita punya Thailand, kemudian kita ada Kuba ya, sempat terpikir Kuba yang menang, karena memang pada saat itu ada pertanyaan dari juri, jika kamu tidak menang, siapa yang menurut kamu akan menang? Dan semua itu rata-rata begitu ngobrol, begitu udah free time kita ngobrol, kamu jawab apa? Kuba, kamu jawab apa? Kuba, dan semua tuh jawab Kuba, gak ada yang jawab Indonesia. Dan pada saat setelah di interview itu benar-benar down, benar-benar yang diem seharian. Tapi pada malam hari kita ada satu pengumuman best national costume, dan di situ presiden dari Miss Internasionalnya mengumumkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar dan posisi ke atas pada saat itu. Nah baru saat itu baru senyum lagi, baru ketawa lagi, karena udah down duluan gara-gara di interview gak ada yang jawab Indonesia. Jadi ya pada saat itu ya ketawa lagi karena agak tenang. Oke, kita menang Best National Costume, jadi agak sedikit tenang. Kemudian yang paling penting sebenarnya dari Mbaknya juga, sebenarnya dari ajang manapun, Miss Universe, Miss International, Supernational, Miss Grand itu sebenarnya punya beda misi, tapi ya pada dasarnya sama, pada dasarnya harus konsisten dalam berkompetisi. Nah itu yang paling saya ingat.
bahwasannya dari hari pertama sampai dengan hari terakhir itu harus konsisten, dan benar-benar saya tanya kembali waktu setelah kami, saya tanya kepada senior saya Liz Garcia, Claire, dan Jenny, dan mereka bilang kamu konsisten dari hari pertama sampai dengan hari berapa, hari ke-20 atau hampir sebulan, dan kamu konsisten, kamu tunjukkan konsistensi kamu dari hari pertama sampai dengan kamu crowning, dan itu yang membuat kamu bisa mendapatkan crown kemenangan ini. Dan benar-benar bahwasannya ketika kita terjun langsung ke dunia beauty pageant internasional, yang paling penting itu adalah konsistensi kita dalam berkompetisi. Dan dua kunci yang saya dapatkan dari Mbak Elvira sewaktu Best National Costume, Mbak Elvira pernah bilang, saya pokoknya mau menang, gak mau tahu, pokoknya harus menang ya Mas Dinan. Dan itu benar-benar saya tekankan dalam hati begitu saya kompetisi Best National Costume, itu angin lagi kencang-kencangnya sampai jatuh, itu kencang banget, nggak tahu kenapa itu di outdoor lagi kencang-kencangnya angin, dan itu berat Mas, dan itu sampai gini-gini sampai begitu-begitu tapi ya demi benar-benar kata mbaknya harus menang, dan saya tekankan nggak ada pemenang lain selain Indonesia, jadi benar-benar Indonesia menang, ya udah saya tetap begini aja dong walaupun saat jatuh udah saya bakal diganti dengan yang baru. Jadi ya benar-benar. Kemudian yang kedua, sewaktu saya preliminary, senior saya Liz Garcia bilang bahwasannya kalau kalian ingin menang, kalian harus membayangkan crown di atas kepala. Walaupun crown itu nggak ada, walaupun kalian belum jadi pemenang, tapi bayangkan gold crown ini ada di kepala kalian sewaktu kalian di atas panggung. Dan benar-benar saya lakukan. Walaupun crown ini belum ada di kepala dan saya nggak tahu crown ini apakah benar-benar di kepala saya atau enggak, saya membayangkan bahwasannya crown ini benar-benar di kepala. Jadi waktu saya jalan, saya pose, saya speech, ataupun apapun itu di atas panggung, saya membayangkan gold crown ini sudah kepala. Jadi benar-benar begini terus, karena saya membayangkan crown ini di kepala. Jadi nggak ke kanan dan ke kiri. Jadi benar-benar, dan itu ternyata bekerja. Dan itu benar-benar membuktikan ketika saya crowning, ternyata crown ini benar-benar di kepala saya. Dan benar-benar kalau misalnya dari teman-teman semuanya ngelihat video saya waktu crowning, saya tuh kayak benar-benar nggak percaya Ibu, dan benar-benar saya langsung ngeblank, padahal saya udah di briefing berapa kali. Begitu kalian tuh last standing, yang diumumkan itu adalah pemenangnya, itu udah berapa kali, dan saya udah oke. Dan begitu benar-benar saya di last standing, begitu dipanggil, saya benar-benar nggak tahu, dan saya sama Philip itu sempat diskusi lagi. Ini pas run up, bukan, ini udah pas run up, kamu yang menang itu masih, hah? Masih benar-benar. Wah, sampai Claire Miss Grand International 2015 crowning saya, ini crown dari kepala, itu saya masih mikir, nah ini beneran. Lalu saya menang. Dan itu benar-benar dari fotografer Miss Grand International sendiri, sampai begitu udah di belakang panggung dia bilang, saya tuh bingung ngambil foto kamu, saya tungguin sampai selesai kamu nggak ada senyum, sama sekali nggak ada senyum. Ya saya bilang, ya gimana mau senyum, saya juga bingung, saya menang apa enggak. Jadi benar-benar ya nggak percaya, karena sewaktu 5 besar pengumuman for runner up, itu saya udah siapin kaki untuk melangkah di posisi yang kelima. Kemudian ternyata yang dipanggil itu Puerto Rico, USA. Oh my god, 4 besar. Oke, runner-up ketiga mau maju, bener-bener udah siapin kaki kanan untuk maju. Ternyata yang dipanggil Puerto Rico, karena pada saat itu saya percayanya Puerto Rico yang menang. Gak tahu kenapa saya Puerto Rico dia yang menang gitu. Ya udah, kemudian udah Puerto Rico dipanggil 3 besar. Begitu mau disebutin second runner-up, ya saya udah siap-siap lagi dong untuk maju. Ternyata yang dipanggil Thailand. Ya ampun, ternyata 2 besar, dan benar-benar nggak percaya, Indonesia di 2 besar, dan itu benar-benar nggak percaya nih, kayak aduh nih dunia saya tuh kayak berhenti sekejap berada di 2 besar. Kemudian udah pegangan tangan sama Filipina, ya saya udah percaya pas runner up dong, oke deh Filipina menang, karena Filipina sering goyong crown, jadi kayaknya aku Filipina yang menang, udah ini aja, udah ikhlas aja kalau Filipina menang. Ternyata begitu disebutin Indonesia, dan itu benar-benar
hah ini seriusan, ini bener-bener real gitu. Ternyata ya bener-bener sampai aduh nggak tahu, sampai mbaknya ngeliat dari ini dinaikin ke atas panggung sama tim Filipin, digendong sama Filipin, dan bener-bener situ kayak ternyata mimpiku ini jadi nyata. Benar-benar ternyata 3 tahun perjuanganku selama ini pontang-panting, tremor sama Mas Kelana, jatuh bangun, luka sembuh, dan ternyata terbayarkan dengan keram ini. Dan banyak sekali tim yang membantu, dari mulai Yayasan Putri Indonesia juga, kemudian saya punya tim yang sangat luar biasa, ada Mbak Vira, ada Bunda Heni, ya tim-tim cerewet saya banyak sekali, dan tim cerewetnya banyak sekali. Kemudian dari Pageant Lovers yang benar-benar dukungannya luar biasa, dan saya sempat kaget karena pada saat itu handphone saya rusak, Instagram saya nggak bisa dibuka, dihack pula begitu kembali. Jadi jadi benar-benar nggak tahu kabar di Indonesia, nggak tahu dapat voting yang berapa. Begitu saya Mr. Nawat ngumumin bahwa kita ada di 10 juta 10 million vote, dan itu benar-benar hah? Sebanyak itu? Dan maksudnya kayak 10.000 mungkin salah ngomong, mungkin 10.000, dan kita benar-benar 10 juta. Dan itu iya benar, dan itu kejar-kejaran sama Thailand. Akhirnya Thailand menyerah. Thailand menyerah dengan Indonesia. Ya lu main-main sama Indonesia. Jangan main-main sama Indonesia. Dan benar-benar luar biasa perjuangan dari semua. Jadi bukan hanya perjuangan dari saya sendiri, tapi tanpa tim saya, tanpa Yayasan Putri Indonesia, saya mungkin nggak bisa duduk di sini pada saat ini sebagai Miss Grand Internasional. Dan memang benar-benar kemenangan ini untuk Indonesia, kemenangan ini untuk Yayasan Putri Indonesia, kemenangan untuk semuanya yang telah mendukung. Ya, yang mungkin ucapan terima kasih nggak cukup, karena memang sudah banyak sekali perjuangan yang kita lalui, terutama mungkin bersama trainer saya yang udah mungkin hampir 3 tahun kita persiapan, kemudian Bunda Heni yang udah wah banyak sekali berjuang, dan mbaknya juga yang udah capek ngomel-ngomel A, B, C gitu. Akhirnya mungkin terbayarkan dengan kemenangan ini, dan beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada Yayasan Putri Indonesia. Dengan Mas Anas, terima kasih Mas Anas, doamu luar biasa. Dan ternyata Ibu, bukan hanya saya mengenalkan Mas Anas, itu ada Bahamas, dan satu lagi Norway. Dan itu luar biasa. Saya begitu ngumpul prelit itu nggak kayak kan kenal, tapi nggak mungkin Mas Anas gitu kan. Ya jelas Mas Anas udah saya gitu, nggak mungkin ini. Ternyata Bahamas memakai gaun Mas Anas luar biasa. Bukan hanya Indonesia tapi juga go internasional, luar biasa Mas. Ini juga kemenanganmu, terima kasih atas gaunmu yang sangat luar biasa. Walaupun Mas Anas sebelum lagi fitting dia bilang ini gaun diciptakan bukan untuk duduk. Benar-benar saya nggak ada duduk Mas, nggak ada duduk sama sekali, berjam-jam dengan heels yang 15 cm, yang lainnya duduk di lantai, duduk di meja, duduk di kursi. Saya cuma berdiri doang dengan kaki yang udah nggak kerasa lagi karena tadi udah kram. Jadi benar-benar aduh. Iya benar-benar kita percaya diri banget, karena dari awal Mas Anas ke Medan, ya walaupun itu bukan omongan yang serius, itu omongan cuma masih omongan doang, masih rencana. Pokoknya nanti mau gaun yang sesuai dengan crownnya, maunya gold dan hijau. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan ini menjadi kenyataan. Dan benar-benar nggak tahu mau bilang apa lagi. Terima kasih banyak atas semuanya, tim media juga terima kasih banyak yang sudah meliput, kemudian admin dari DPI Damu, dari seluruh fanpage yang sudah meliput, yang mungkin nggak tidur karena di Las Vegas pagi, di sini ya 15 jam beda, jadi ada yang bergadang demi mendapatkan foto terbaru, demi mendapatkan foto kegiatan terbaru. Dan terima kasih banyak, dan mungkin terima kasih gak cukup, tapi kemenangan ini yang saya serahkan untuk seluruh yang udah mendukung kerja keras kita bersama. Terima kasih banyak Yayasan Putri Indonesia, terima kasih banyak Mas Dinan.
saya percayakan ini ke kamu dan saya yakin kamu bakal menang. Dan sekarang saya sudah buktikan Mas, saya sudah membayar kan Mas? Sudah lunas? Sudah lunas. Nah, jadi benar-benar dan saat ini saat kemarin saya putri pertama yang berangkat dan mudah-mudahan saya bilang sama diri saya semoga dengan kemenangan ini membuka jalan untuk putri-putri yang lainnya dan benar saya masih di Las Vegas saya dapat kabar bahwa Felis juga top 3 mendapat second runner up Miss International 2016 di Jepang dan itu benar-benar luar biasa dan sekarang Intan juga sedang berjuang di Poland dan mudah-mudahan kembali juga membawa prestasi dan yang terakhir kakak tertua saya Kezia juga nanti Maret akan Januari akan berangkat ke Filipina ya Ibu ya dan ya saya juga udah punya rencana rame-rame mau berangkat mau melihat Kezia juga dan mudah-mudahan yang terbaik untuk tim Indonesia dan saya sudah nggak tahu kenapa saya percaya tahun 2016 putri-putrinya akan berprestasi semua. Nggak tahu kenapa Ibu. Saya percaya tahun 2016 semua putri berprestasi dan mudah-mudahan itu benar menjadi kenyataan. Dan